Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Bapak Fawaid MAK dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat menyaksikan video presentasi pada kali ini. Salat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang ini hingga akhir zaman nanti beserta umatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai sejarah akuntansi syariah, di mana tugas ini diberikan langsung oleh Bapak Fawaid MAK. Saya Dharma Kusuma sebagai moderator dan ketua dari kelompok 1 dengan nomor induk mahasiswa akhiran 055. Ya, dan yang kedua anggota saya Muhammad Bima, nomor induk akhiran 058, Ahmad Dafa nomor akhiran 081, dan Tino Febrian nomor induk akhiran 082. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan presentasi yang dimana subtemanya ada 5. Yang pertama pendahuluan, yang kedua jejak Islam dan akuntansi, yang ketiga era Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu, yang dimana era Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu ini berkaitan dengan akuntansi syariah. Yang keempat era pasca sahabat radhiyallahu. Yang kelima ringkasan materi. Dan perlu diketahui untuk teman-teman semuanya untuk memperhatikan dan fokus terhadap materi yang kami sampaikan, karena materi yang ada di sini adalah bahan soal yang ada di subtes. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Sejarah akuntansi yang dikenal dalam literatur akuntansi bermula dari buku tentang matematika yang langsung ditulis oleh ahlinya, ya, ahli matematika, yaitu Luca Paciolo pada abad 15. Nah, beliau ini berasal dari Italia. Perubahan akuntansi seiring dengan perkembangannya industri, ya, bisnis itu mengandung filosofi akuntansi, yang dimana akuntansi itu menjadi populer. Ya. Nah, salah satu buku yang ditulis oleh Luca Paciolo pada abad 15 itu adalah Accounting Follows the Business. Ya. Dan accounting is the language the business. Baik, yang selanjutnya adalah perkembangan teori-teori akuntansi. Perkembangan teori-teori akuntansi seperti teori entitas, teori agensi, teori sinyal, dan teori hipotesis pasar efisien merupakan respon atas dinamika bisnis, mulai dari bisnis keluarga, bisnis sebagai entitas, serta perusahaan go publik, dan pasar marketplace. Demikian juga kebutuhan akuntansi syariah karena penerapan akad dan transaksi syariah dalam perbankan syariah. Jejak Islam telah memberi sumbangsihnya dalam jejak akuntansi, baik sebagai religion science maupun religion science. Baik, yang selanjutnya adalah jejak Islam dan akuntansi. Literatur akuntansi menyebutkan bahwa pelopor akuntansi khususnya double entry bookkeeping adalah Luca Paciolo, seorang ahli matematika Italia. Menelusuri sejarah akuntansi dalam Islam perlu memahami perspektif agama religion science serta perspektif wilayah dan periode religion dan periodic science. Yang
Yang pertama adalah perspektif religion menjelaskan tentang kandungan ayat yang terkait dengan akuntansi bersumber dari ajaran Islam seiring dengan perintah dalam wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah perspektif religion menjelaskan tentang akuntansi seiring perkembangan wilayah dan periode Islam. Akuntansi dalam pengertian pencatatan atas kegiatan dan transaksi sebenarnya telah diterapkan ketika perintah untuk mencatat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Sejarah akuntansi syariah yang selanjutnya yaitu pada era Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu an. Pada periode Madinah sekitar 620 Masehi atau sekitar 2 Hijriah sebagai periode peradaban Islam telah ada bukti-bukti penggunaan akuntansi dalam mengelola Baitul Mal. Perkembangan akuntansi seiring dengan perkembangan wilayah Islam meliputi yang pertama, periode Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin di Madinah dimulai menghitung zakat mal dari wajib yang dikumpulkan oleh para pegawai Baitul Mal. Yang kedua, periode Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Tidak hanya daftar perhitungan zakat, tetapi telah membangun sistem zakat melalui jasa perhitungan zakat, koleksi withholding system, sanksi-sanksi, serta pemeriksaan kesesuaian zakat dari wajib zakat. Yang ketiga, periode Umar bin Khattab radhiyallahu an sekitar 634 sampai 664 Masehi yang memerintah sekitar 10 tahun telah meluaskan wilayah Islam meliputi Jazirah Arab. Sebagian kekuasaan Romawi telah berjasa dalam pengelolaan dan akuntansi keuangan negara. Yang keempat, periode Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah sekitar 12 tahun, berhasil meningkatkan pendapatan negara dari 9 juta dirham pada masa Khalifah Umar menjadi 50 juta dirham. Yang terakhir, periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melaksanakan tugasnya mempunyai konsep yang matang dalam pemerintahan beliau. Beliau mengangkat bendahara negara. Selanjutnya yaitu materi era pasca sahabat radhiyallahu anhu. Masa transisi dari Al-Khulafa ar-Rasyidin ke lain telah mendapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan atau syarikah atau perusahaan akuntansi wakaf, penggunaan harta atau hijr, dan anggaran negara. Sistem pembukuan menggunakan model buku besar meliputi 1. Jaridah al-Karja atau menyerupai receivable subsidiary ledger, utang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta utang hewan, ternak, dan cicilan utang individu dicatat di suatu kolom lain. Yang kedua, jaridah al-Nakat atau jurnal pengeluaran. Yang ketiga, jaridah al-Mal atau jurnal dana, mencatat penerimaan dana pengeluaran zakat. Yang keempat, jaridah al-Musadarin, mencatat penerimaan benda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah termasuk korban. Selanjutnya, yakni periode ilmuwan ulama cendekiawan muslim. Akuntansi berkembang sejak ditemukannya angka oleh pakar matematika muslim, yakni Al-Khawarizmi atau Al-Khwarizm pada awal abad 9 Masehi, yakni 780 sampai 850 Masehi. Penemu angka 0, penulis buku Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar ka Al-Mukabala atau Liber Al-Gebras et Al-Mukcabola, yang mendapat julukan Bapak Matematika. Baik, mungkin itu semua adalah pemaparan dari kelompok 1 yang dimana masih banyak yang perlu kami koreksi dan mohon dimaklumi. Perlu diketahui juga, saya hanya ingin mengingatkan untuk fokus dalam mendengarkan video presentasi karena itu sebagai bahan yang ada di subtes kami ambil dari video presentasi. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih juga Anda semua telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.